Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani pada hari ini. Harapan kami, kita sekalian dalam kondisi sehat, kuat, bahagia, damai, dan sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, mengucapkan syukur untuk segala berkat Tuhan, kasih Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Untuk kehidupan kami pada hari ini kami bersyukur, Engkau sangat baik. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Bapa sebagai landasan dalam kami menjalani kehidupan kami. Ya Roh Kudus, terangi hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman dari hamba-Mu yang menyampaikan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dengan saya berikan tema harga sebuah komitmen, yang dijadikan sebagai dasar perenungan firman Tuhan. Saya ambil dari Injil Lukas 9 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai dengan 21 di sana memberikan satu gambaran. Saya akan membacanya. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai dengan 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini adalah satu gambaran bahwa alat itu bisa dipakai oleh tuannya, oleh yang punya, digunakan untuk hal-hal yang mulia seperti yang disebutkan tadi. Ada juga yang digunakan untuk hal-hal yang tidak mulia atau mungkin kurang berguna. Hal ini adalah berhubungan dengan harga yang harus dibayar, harga yang harus ditanggung untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang berguna, untuk sesuatu, apalagi untuk sesuatu yang mulia. Karena segala sesuatu yang memiliki nilai guna yang tinggi itu biasanya harganya mahal. Ya. Tetapi sesuatu yang tidak memiliki guna yang tinggi, biasanya harganya kurang. Ya. Bahkan mungkin harganya akan murah. Lebih-lebih barang itu adalah barang yang berkualitas, juga pasti sangat mahal harganya. Sesuatu yang murah kualitasnya pasti sangat diragukan, bahkan mungkin murah harganya. Ya. Jadi kualitasnya rendah sehingga harganya murah. Apapun itu, baik perabot rumah tangga, perhiasan, atau aksesoris, ataupun sesuatu jabatan atau profesi dan lain-lain, kalau itu memiliki suatu kualitas, pasti harganya sangat mahal.
Begitu juga kita di dalam mengiring kepada Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Memang saudaraku, kita telah menerima keselamatan dari Tuhan secara gratis, tanpa bayar. Tetapi untuk mengikut Dia dan melayani, kita harus mau membayar segala sesuatu. Dalam Lukas 9 ayat 23, di sana ditulis, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Harga adalah penyangkalan diri, saudara. Penyangkalan diri berarti kita rela mengesampingkan segala sesuatu yang merebut hati kita dari Tuhan, dan mau mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Bila selama ini kita masih berkompromi dengan dosa, kita lebih mengasihi dunia ini, berarti saudaraku, kita belum mampu membayar harga itu. Belum dapat dikatakan bahwa kita sudah menyangkal diri dan mengikut Yesus. Harga dari keselamatan adalah kerelaan untuk menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Ada prioritas. Prioritas yang utama itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan menjadi orang Kristen, harganya adalah suatu komitmen. Komitmen untuk memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan lebih mengutamakan Tuhan adalah sebagai bukti suatu komitmen di dalam mengikut Tuhan. Inilah yang disebut dengan memikul salib, saudara. Banyak orang yang ingin menjadi serupa dengan Kristus, tetapi hanya dalam hal melakukan mujizat supaya namanya banyak dikenal orang. Tetapi sesungguhnya kehidupannya jauh, di dalam penyangkalan dirinya kurang. Di dalam membayar harga, berkomitmen untuk mengutamakan Tuhan, itu sangat jauh. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Bagaimana komitmen kita di dalam mengikut Tuhan? Bagaimana penyangkalan diri kita? Apakah kita sudah membayar harga di dalam mengikut Tuhan, yaitu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya? Menjadi seperti Yesus berarti mau hidup seperti Yesus hidup, taat kepada kehendak Bapanya sepenuhnya, senantiasa bertekun dalam doa, dan rela menderita bagi Injil Kristus, menjadi saksi di dunia ini, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kami percaya kita dimampukan oleh karena Roh Kudus yang senantiasa menerangi hati dan pikiran kita untuk terus hidup bagi Kristus, mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bagaimana penyangkalan diri kami, bagaimana kami mengikut Engkau, bagaimana komitmen kami di dalam kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Ya Bapa, terangi hati dan pikiran kami, agar setiap saat, setiap waktu kami terus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini hanya dalam campur tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan doa kami. Haleluya.